Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu statistika bisnis. Dengan dosen kita yaitu Bu Isnaini Nuzula Agustin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 7, yaitu Perkenalkan, nama saya Bernard, MPN 2141247. perkenalkan nama saya Febrina Adinda dengan NPM 2141096. Perkenalkan, nama saya Felicia, NPM 2141250. Perkenalkan, nama saya Richard, NPM 2141312. Saya Rizal Ferendi dengan NPM 2141344. Baiklah, selanjutnya kami akan memulai presentasi kami dengan UMKM Syarti yang akan dijelaskan oleh Richard. Syarti, produk. Syarti adalah minuman dengan bahan utama dari teh yang berasal dari Taiwan. Minuman Syarti ini dicampur dengan berbagai rasa buah dan susu yang membuat minuman ini memiliki berbagai rasa yang unik dan menyegarkan. Dan untuk price, Syarti memiliki harga yang cukup terjangkau dari kisaran Rp20.000 sampai Rp36.000 dengan berbagai jenis minuman berupa kopi, teh, mocktail, susu, dan coklat bahkan jus buah. Untuk time, Syarti memiliki jam operasional dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Location. Syarti termasuk dalam jenis UMKM kuliner. Syarti memiliki beberapa cabang di Kota Batam, yaitu diantaranya Syarti di Grand Batam Mall, Jalan Pembangunan, Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua, Syarti terletak di Mega Mall, Batam Center, Jalan Engku Putri, nomor 1 Belian, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau juga. Yang ketiga ada Syarti di Nagoya Hill, Jalan Tioku Umar, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang terakhir, Syarti ada juga di Beaches Mall, Jalan Bunga Raya, Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kelebihannya, yang pertama, tempat yang bagus dan nyaman untuk duduk dan bersantai. Kedua, memiliki minuman dengan rasa yang unik dan menyegarkan. Yang ketiga, memiliki banyak outlet sehingga memudahkan customer untuk menemukannya. Dan untuk kelemahannya, ia memiliki pengolahan pesanan yang lambat dan sepi pengunjung. Yang kedua, ia sering terjadi kesalahan dalam pengambilan pesanan pelanggan. Dan yang ketiga, belum mampu bersaing dengan merek-merek minuman lainnya dalam masa pandemi ini. Statistika inferensial. Statistika inferensial atau induktif merupakan statistik yang bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan memakai hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistika inferensial digunakan untuk melakukan generasi dari sampel ke populasi maupun uji hipotesis. Fungsi statistika inferensial. Statistika inferensial atau induktif adalah statistik bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori. Statistika inferensial digunakan untuk melakukan yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, uji hipotesis. Jenis statistika inferensial secara umum, statistika inferensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik. Dan yang kedua, statistik non-parametrik. Statistik parametrik. Statistik parametrik adalah bagian dari statistik diferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi dan digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal secara mensyaratkan data harus berdistribusi normal, homogen, linear, dan data random sampling. Jenis statistik parametrik. Yang pertama, uji tes.
uji T atau T-test, yang kedua ANOVA, 3 regresi, 3 korelasi, 4 analisis jalur. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai para parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Tes non-parametrik tidak menuntut pengukuran sekuat yang dituntut tes statistik parametrik. Sebagian besar tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur ordinal dan beberapa yang lain dapat diterapkan untuk data dalam skala ukur nominal. Jenis statistik non-parametrik. Yang pertama, uji tanda atau sign test. Yang kedua, rank sum test atau Wilcoxon. Yang ketiga, rank correlation test. Yang keempat, Fisher probability exact test. Yang kelima, T-square. Berdasarkan ruang lingkup bahasanya, statistika inferensial mencangkup yang pertama, probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua, distribusi teoritis. Yang ketiga, analisis covariance. Yang keempat, sampling dan sampling distribusi. Yang kelima, pendugaan populasi atau teori populasi. Yang keenam, analisis varians. Yang ketujuh, uji hipotesis. Yang kedelapan, analisis korelasi dan uji signifikasi. Yang kesembilan, analisis regresi untuk peramalan. T-square. Uji independensi T-square dapat digunakan untuk menganalisis frekuensi dua variabel dengan kategori ganda untuk menentukan apakah kedua variabel tersebut independen. Contohnya, yang pertama, seorang peneliti pasar mungkin ingin menentukan apakah jenis minuman ringan yang disukai konsumen tidak tergantung pada usia konsumen. Yang kedua, seorang behavior organisasi mungkin ingin mengetahui apakah ketidakhadiran tidak tergantung pada klasifikasi pekerjaan. Yang ketiga, investor keuangan mungkin ingin menentukan apakah jenis investasi saham preferen tidak tergantung pada wilayah tempat investor tinggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. T-square. Uji independensi C kuadrat dapat digunakan untuk menganalisis tingkat pengukuran data apapun, tetapi sangat berguna dalam menganalisis data nominal. Misalkan seorang peneliti bisnis tertarik untuk menentukan apakah wilayah geografis tidak tergantung pada jenis investasi keuangan. Pada kuesioner, dua pertanyaan berikut dapat digunakan untuk mengukur wilayah geografis dan jenis investasi keuangan. Di wilayah negara mana Anda tinggal? Yaitu ada yang A ada di timur laut, B barat tengah, C selatan, D darat. Jenis investasi keuangan apa yang mungkin Anda lakukan hari ini? A saham, B obligasi, C surat kendaraan negara. Peneliti bisa menghitung frekuensi tanggapan terhadap dua pertanyaan ini ke dalam tabel dua arah yang disebut tabel kontingensi. Karena uji independensi C kuadrat menggunakan tabel kontingensi. Tes ini kadang-kadang juga disebut analisis kontingensi. Selanjutnya, rumus T-square, yaitu X kuadrat dengan sigma F0 kurang FE kuadrat per FE. Yaitu dengan F-nya sama dengan R kurang 1, C kurang 1. R itu number of, C itu number of column. Hipotesis 0 untuk uji independensi C kuadrat adalah bahwa kedua variabel adalah independen. Hipotesis alternatifnya adalah variabel-variabel tersebut tidak independen
Dan tes ini adalah satu sisi derajat kebebasannya, yaitu R kurang 1 dan C kurang 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal Ferandi. Oke, selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Kita menggunakan teknik convenience sampling, di mana teknik ini digunakan pada penelitian teknik non-probability sampling, yang dimana dilakukan dengan teknik convenience sample. Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data dari orang yang memberikan informasi yang cocok dengan sumber data. Penulis dapat menanyakan informasi baik secara sengaja atau kebetulan bertemu dengan penulis. Selanjutnya. Dari hasil perhitungan kami dapatkan rumus dari chi-square dengan degree of freedom 2 didapatkan dari R kurang 1, C kurang 1. Sehingga 2 dikurang 1 dan 2 dikurang 1 juga akan menghasilkan 2. Lalu alpha dengan 0,01 dan chi-square table-nya 9,2104. Selanjutnya. Berikut hasil perhitungan dan hasil analisa chi-square product. Di sini kita mendapatkan laki-laki dengan menjawab di bagian kolom fairly good 0, dan rata-rata dari laki-laki yang menjawab di kolom fairly good adalah 0,367. Didapatkan dari jumlah total laki-laki dikali jumlah total yang menjawab fairly good, lalu dibagi dengan total responden. Begitu juga selanjutnya, laki-laki menjawab very good dengan 8,633 dan yang laki-laki menjawab poor adalah 0. Begitu juga dengan perempuan. Ada 2 responden yang menjawab fairly good dengan rata-rata 1,633 dan yang menjawab very good ada 38 responden dengan rata-rata 38,367. Lalu yang menjawab poor adalah 0. Jadi total dari seluruh respondennya adalah 49. Selanjutnya ada 0,3673, itu kita dapatkan dari jumlah laki-laki yang memilih fairly good dibagi dengan rata-rata, lalu dikuadratkan dengan jumlah rata-rata laki-laki yang memilih fairly good. Seperti yang kita dapatkan pada tabel 0,3673, lalu 0,0156, dan yang menjawab poor 0. Begitu juga dengan perempuan 0,0827, yang menjawab very good 0,0035 dan yang menjawab poor 0. Rata-rata dari keseluruhan tabel ini adalah 0,4691. Jadi total dari penjumlahan X kuadrat dihitung adalah 0,46, di mana lebih kecil dari nilai chi-square yaitu 9,21. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian customer terhadap produk atau UMKM yang diteliti. Selanjutnya. Nah, pada perhitungan dan hasil analisa chi-square price, sama seperti yang tadi, laki-laki menjawab 1 untuk di kolom fairly good dengan rata-rata 0,918, dan yang menjawab very good untuk laki-laki ada 8 responden dengan rata-rata 8,082. Dan yang menjawab poor ada 0. Total dari keseluruhan responden laki-laki adalah 9. Lalu untuk perempuan ada 4 yang menjawab fairly good dengan rata-rata 4,082. Dan yang menjawab very good ada 36 responden dengan rata-rata 35,918. Dan menjawab poor adalah 0. Totalnya adalah 49 responden. Lalu 0,073 untuk laki-laki menjawab fairly good dan 0,0008 untuk laki-laki yang menjawab very good dan 0 untuk poor. Begitu juga dengan perempuan yang menjawab fairly good ada 0,0016 dan yang menjawab very good ada 0,0002 dan yang menjawab poor ada 0.
Jadi total dari keseluruhannya adalah 0,0099. Jadi dari total perhitungan kami yaitu 0,0099 yang dimana lebih kecil daripada chi-square tersebut yaitu 9,21. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian customer terhadap price atau harga UMKM yang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felicia. Perhitungan dan hasil analisa chi-square place. Pada tabel tersebut tercatat pada laki-laki terdapat satu respon fairly good, terdapat satu responden dengan rata-rata 1,653 dan pada tabel very good terdapat 8 responden dengan rata-rata 7,347 dan pada tabel poor terdapat 0. Dan pada tabel perempuan fairly good terdapat 8 responden dengan rata-rata 7,347 dan tabel very good terdapat 32,65 responden dengan rata-rata 32,653 dan poor 0. Dengan rata-rata laki-laki 9 dan perempuan 40 dan pada rata-rata akhir 49. 0,2580 pada tabel laki-laki dengan pilihan fairly good dan perempuan 0,0580 dan pada tabel pada 0,2580 ada tabel fairly good laki-laki dengan perempuan 0,0580 dan pada tabel very good terdapat laki-laki 0,0580 dan perempuan 0,0131 dan pada tabel poor terdapat 0 dan 0 dengan rata-rata 0,3872 sehingga menghasilkan total dari penjumlahan X kuadrat hitung adalah 0,387 yang dimana lebih kecil dari nilai chi-square yaitu 9,21. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi independen atau penilaian konsumer terhadap place atau tempat UMKM yang diteliti. Perhitungan dan hasil analisa chi-square promotion pada tabel fairly good laki-laki 0 dengan rata-rata 0, very good 9 dengan rata-rata 9 dan poor dengan rata-rata 0 dan 0 dan perempuan pada tabel fairly good terdapat 0 responden dengan rata-rata 0, very good terdapat 40 dan dengan rata-rata 40 dan poor 0 dengan rata-rata 0 sehingga menyebabkan rata-rata akhir laki-laki 9 dan perempuan 40 dan rata-rata total 49. Total rata-rata laki-laki yang fairly good 0, perempuan 0, very good 0, perempuan 0, poor 0, perempuan 0, dengan rata-rata 0. Total dari penjumlahan X kuadrat hitung adalah 0 yang dimana lebih kecil dari nilai chi-square yaitu 9,21. Dia dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian customer terhadap promotion atau promosi UMKM yang diteliti. Kesimpulan, share tea adalah minuman dengan bahan utama dari teh yang berasal dari Taiwan. Minuman share tea ini dicampur dengan berbagai rasa buah dan susu yang membuat minuman ini memiliki rasa yang unik dan menyegarkan. Kami meneliti dengan menggunakan metode convenience sampling, produk, price, place, promotion, kategori tertingginya yaitu very good. Uji chi-square tidak dapat digunakan untuk memberi informasi terkait tingkat kekuatan hubungan yang tercipta antara variabel yang diteliti. Dan pembelian share tea dengan melihat gender tidak mempengaruhi penilaian customer terhadap produk, place, price, promotion, UMKM yang kami teliti. Berikut referensi dari hasil presentasi kami.
Baik, sekian dari presentasi UAS kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kami mohon dan kami harapkan kepada Ibu, Bapak dosen yang memberi penilaian, berikanlah nilai yang terbaik pada kelompok kami. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.